Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing juga penguji, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk memberikan arahan dan juga masukannya kepada saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini saya dapat memaparkan proposal penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan nomor NIM 2281131002 dari program studi PJJ PAI Pendidikan Agama Islam, yaitu menyampaikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Media Roda Putar terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran fikih materi zakat di kelas 8 MTS Al-Hidayah. Yang menjadi latar belakang penelitian saya bahwa pembelajaran fikih di madrasah sanawiyah memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan juga pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun berdasarkan hasil observasi awal di MTS Al-Hidayah, pembelajaran fikih masih didominasi oleh metode ceramah. Penggunaan media yang terbatas juga kondisi tersebut menyebabkan siswa kurang aktif, mudah merasa bosan dan juga kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga berdampak pada hasil belajar yang belum optimal, khususnya pada materi zakat yang menuntut pemahaman konsep sekaligus penerapan proaktif. Oleh karena itu dibutuhkan pembelajaran yang interaktif. Kemudian, urgensi dari penelitian ini adalah permasalahan tersebut menunjukkan perlunya inovasi dalam pembelajaran fikih, khususnya melalui penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan juga menarik. Salah satu media berpotensi meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa adalah media roda putar. Media ini bersifat visual, berbasis permainan, serta melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Gap penelitian yang saya temukan, meskipun beberapa penelitian menunjukkan media roda putar efektif dalam meningkatkan hasil belajar, pada mata pelajaran lain, penerapannya dalam pembelajaran fikih di tingkat MTS, khususnya pada materi zakat, masih relatif terbatas. Maka demikian, penelitian ini menjadi penting dan juga relevan untuk dilakukan sejalan juga dengan relevansi isu terkini yang didukung oleh kurikulum merdeka. Pembelajaran sebaiknya aktif, menyenangkan, dan berbentuk game-based learning. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana penerapan media roda putar dalam pembelajaran fikih materi zakat di kelas 8 MTS Al-Hidayah. Dan kedua, apakah media roda putar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran fikih materi zakat di kelas 8 MTS Al-Hidayah? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan media roda putar dalam pembelajaran fikih materi zakat serta untuk mengetahui pengaruh pengguna media roda putar terhadap hasil belajar siswa MTS kelas 8 MTS Al-Hidayah. Kemudian manfaat dari penelitian yang akan saya lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi terhadap pengembangan kajian pembelajaran fikih, khususnya terkait penggunaan media pembelajaran interaktif. Selain itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi guru dan mengembangkan media pembelajaran yang inovatif, secara membantu siswa dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran fikih, terutama di jenjang MTS. Masuk dalam bab 2 penelitian, yaitu kajian pustaka. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Di antaranya dari penelitian dari Nanda dan kawan-kawan pada tahun 2024
Ringkasan temuannya bahwa media roda putar dapat meningkatkan hasil belajar. Kemudian hasil penelitian Juhaini dan kawan-kawan tahun 2022 bahwa media roda putar dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan. Selanjutnya hasil penelitian dari Istinawati dan kawan-kawan pada tahun 2023, temuannya bahwa media roda putar dapat efektif untuk materi berbasis konsep. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Hasnawiyah pada tahun 2024 menyimpulkan bahwa media roda putar dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi, dan menurut Nurhalisa Ilham pada tahun 2024 dalam penelitian bahwa media roda putar dapat kenaikan prosentase ketuntasan dan aspek-aspek afektif. Pembahasan dalam bab 2 selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh konsep media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami. Konsep hasil belajar yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, serta teori pembelajaran aktif yang menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengguna media pembelajaran interaktif, termasuk media berbasis permainan, mampu meningkatkan motivasi keaktifan dan hasil belajar siswa. Berdasarkan kajian tersebut, media roda putar dipandang relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran fikih di MTS. Berikut saya paparkan juga kerangka berpikir dalam penelitian, yaitu peserta didik mengikuti proses KBM dan juga menggunakan media pembelajaran, yaitu memperjelas penyajian pesan dan juga mengatasi ruang waktu dan daya indera, mengatasi sifat pasif anak, dan juga menarik dan motivasi anak dalam pembelajaran. Maka dari itu saya mengambil metode penelitian tentang media roda putar. Dan juga diantaranya penelitian tentang media roda putar itu adalah pembelajaran bisa lebih menarik, juga kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan, pembelajaran dapat disajikan di mana saja, dan akan menghasilkan hasil belajar yang efektif. Berikut saya juga paparkan metodologi penelitian bab 3 dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Desain penelitian yang digunakan oleh One Group, pretest dan posttest, yaitu membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan media roda putar. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Al-Hidayah sebelum dan sudah penerapan media roda putar, dan juga subjek penelitian seluruh siswa kelas 8 yang berjumlah 38 orang. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi tes untuk mengukur hasil belajar, observasi untuk melihat keaktifan siswa, serta angket untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media roda putar. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis melalui uji T. Untuk jadwal penelitian dan rencana kerja yang akan saya lakukan dimulai dengan proses pertama, studi pendahuluan, seminar proposal, pengumpulan data, juga pelaksanaan eksperimen, analisis data, penyusunan laporan, dan sidang ujian skripsi. Dan untuk lebih lengkapnya berikut saya juga paparkan rencana untuk penelitiannya. Untuk studi minggu pertama yaitu studi pendahuluan, untuk minggu kedua seminar proposal, untuk minggu ketiga pengumpulan data, untuk minggu keempat studi eksperimen di bulan 1 dan 2, juga minggu kelima analisis data, lalu penyusunan laporan, yang ketujuh ujian sidang. Berdasarkan keseluruhan kajian pada proposal penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah khususnya pada materi zakat masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa akibat keterbatasan penggunaan media pembelajaran yang variatif dan interaktif. Oleh karena itu, media roda putar dipandang sebagai alternatif yang relevan karena bersifat visual, berbasis permainan, dan mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Sebagaimana didukung oleh kajian teori dan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif berpotensi meningkatkan motivasi, keaktifan, dan hasil belajar. Untuk membuktikan pengaruh tersebut secara empiris, penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen melalui desain one group pretest dan post-test sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan pembelajaran fikih serta kontribusi praktis bagi guru dan sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif, juga menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik Madrasah Sanawiyah. Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwa penelitian ini dirancang sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran fikih melalui penggunaan media roda putar yang lebih interaktif dan juga menyenangkan. Saya sangat mengharapkan saran juga kritik dan masukan dari Bapak dosen. Sekian untuk menyempurnakan proposal penelitian ini. Demikian pemaparan proposal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.